bisa kita mulai. Jenengan yang coaching ya? Ya. Bun. Bentar. Selamat pagi Pak Sugiono. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat pagi juga Pak Soleh. Ada apa Pak? Saya lihat sepertinya Pak Soleh agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Apakah ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Pak, saya jadinya mengganggu waktunya Bapak. Oh, tidak apa-apa Pak. Begini Pak, saya mau curhat nih tentang masalah saya. Apakah Ibu, maksudnya Bapak Sugiono, bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati Pak. Kira-kira apakah yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bapak. Masalahnya apa, Pak? Coba Pak, Bapak ceritakan apa yang sedang Pak Soleh rasakan, mungkin saya bisa bantu. Pak, ingat atau tidak ya, berapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, saya mendapat teguran dari pengawas. Bagaimana bisa, Pak? Lalu apa yang membuat Pak Soleh kok bisa mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius. Maksud tidak serius? Tidak serius yang bagaimana ya, Pak? Pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya, Pak. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai gimana kok bisa sampai dikritik kalau boleh tahu, Pak? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar. Tidak memakai buku teks katanya, Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi, perpustakaan yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya seperti begitu. Kalau begitu, saya tanya dulu, Pak. Selama ini apa yang Bapak Soleh lakukan dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Lalu mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum, Pak. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Soleh mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda ya Pak, dan belajarnya pun berbeda-beda. Itu juga sih, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Pak Soleh, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Pak Soleh menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga sih, Pak. Setelah Pak Soleh bercerita,
Sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah pikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkelai nih Pak. Lalu apa yang membuat Pak Soleh merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak. Oke. Jadi jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Pak Soleh merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Pak Soleh tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Soleh memberikan argumen. Sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya, Pak ya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak ya? Kalau menurut saya, untuk masa ini Bapak bisa refleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Soleh dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Pak ya. Ya. Sekarang dari apa yang sudah Pak Soleh sampaikan, apa rencana Pak Soleh ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusinya, Pak. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Pak Soleh lakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Pak. Bagus. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Soleh selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Ya, langkah yang Pak Soleh ambil itu sudah tepat. Saya setuju dengan ide Bapak seperti itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takut salah langkah, Pak. Oh, syukurlah Pak Soleh sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Soleh rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Soleh lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Pak. Oke. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan oleh Pak Soleh untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Pak. Ya, itu ide yang sangat bagus, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Soleh dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman. Amin, Pak. Terima kasih, Bapak, untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita, Pak. Amin, amin. Sama-sama Pak Soleh. Maaf, Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan saya, Pak. Oh ya Pak, Soleh silahkan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia, Bapak. Sama-sama, terima kasih kembali Pak Soleh. Baik.